Bapa agar orang ibadah hari Minggu? Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Mana dalilnya? Tak ada satupun perintah kehendak Bapa yang dilakukan Kristen hari ini. Uncuk sama saya sekarang. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dikatakan sendiri oleh Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Ini kuat mana ajaran Paulus dengan Yesus sebenarnya? Dikatakan di dalam Keluaran 31, 16, 17. Orang Yahudi harus melakukan upacara, di mana upacara Sabat itu adalah perjanjian kekal. Kok muncul ajaran sementara aja? Itu sudah dibuang, itu sudah dibatalkan, itu adalah sengat maut. Ini yang ngajarin siapa? Sementara Yesus sendiri mengajarkan berbeda. Tuhan yang mengutus Yesus juga mengajarkan berbeda. Jadi keselamatan dari Kristen ketika Bapak mengatakan keselamatan itu gratis karena Yesus mati di atas tiang salib, ya mungkin di sesi berikutnya kita akan membahas bahwa penyaliban itu bukan karya Tuhan. Mohon maaf kepada Pak Pendeta, penyaliban itu adalah karya iblis dan saya bertanggungjawabkan kata saya itu. Saya bertanggungjawabkan kalimat saya bahwa penyaliban yang menjadi hadiah gratis untuk orang-orang Kristen non-Yahudi ini itu bukan karya Tuhan. Penyaliban 100% adalah karya iblis. Salib itu karya iblis. Saya katakan ya dan tidak. Ya dalam arti iblis memang berusaha membunuh Yesus. Dia merasuk Yudas Iskariot sehingga Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan Yesus lalu ditangkap dan diadil dan mohon maaf Pak Budi, mungkin itu nanti bisa dibicarakan di sesi ketiga tadi seperti apa yang disampaikan Bang Zuma. Nanti pertemuan ketiga bisa membahas tema tentang salib. Lebih baik, alangkah lebih baiknya yang sekarang diselesaikan dulu aja tema keselamatannya Pak Budi. Mohon maaf, silakan dilanjut. Sebetulnya ini soalnya berhubungan dengan karya keselamatan. Oh, mau dilanjut apa mau nanti dibuat tema tersendiri itu? Waktunya tanya aja. Tersendiri boleh, tapi ini saya singgung sedikit saja. Boleh, silakan. Ya. Jadi memang karya iblis dalam arti dia memang kepingin membunuh Yesus. Dia pikir kalau dia membunuh Yesus dia menang. Dia tidak tahu rencana Allah itu dalam tanda petik membohongi dia. Bukan Allah membohongi tentu saja ya. Tapi Allah punya rencana yang dia tidak tahu. Dia pikir kalau dia bunuh Yesus, dia menang. Karena itu dia rasuk Yudas Iskariot dan dorong untuk mengkhianat. Dan bahkan juga dia bekerja pada Pontius Pilatus dan orang-orang Yahudi minta Yesus salibkan. Berhasil Yesus salibkan. Ternyata itu justru jadi sumber keselamatan. Karena kalau tidak ada Yesus disalibkan, tidak ada keselamatan bagi siapapun. Jadi setan ini di sini salah siasat, salah strategi. Dia tidak mengerti rencana Allah. Sehingga akhirnya maunya membunuh. Ternyata itu jadi sumber keselamatan. Kalau tidak ada setan itu menggoda sampai Yesus itu dibunuh, justru salib tidak ada, maka tidak ada keselamatan dalam diri siapapun. Jadi makanya saya katakan jawaban saya iya dan tidak. Sekian. Mantap, Gurunda. Jadi ketika sudah membahas langsung bertanya aja ya Gurunda ya. Iya. Sip, baik. gas. Dikatakan kemudian yang pertama terkait baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa persaksian Rasulullah terhadap dirinya? Rasulullah Muhammad SAW mempersaksikan dirinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar hama'u bainahum. Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Rasulullah Muhammad SAW mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah. Muhammadur Rasulullah.
Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Atau di ayat lain dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwakum. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mempersaksikan dirinya adalah Rasul dan mempersaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian kita masuk dalam uraian yang Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan tentang Yesus, mereka adalah nabi-nabi palsu, yang diusir itu adalah nabi-nabi palsu. Dengan lantangnya Pak Pendeta mengatakan mereka menyamar seperti domba, sama dengan mereka menyamar seperti orang Kristen. Mohon maaf Pak Pendeta, murid-murid Yesus itu bukan Kristen. Murid-murid Yesus itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah pelaku Taurat, bukan pelaku perjanjian baru. Perjanjian baru itu kitabnya muncul nanti kapan? Setelah Yesus terangkat ke langit, Pak. Baru kitab perjanjian baru itu ada. Jadi yang masuk ke dalam kategori domba itu hanya Bani Israel, Pak. Domba sama dengan Bani Yakub. Bukan Bani Yakub menyamar sebagai pengikut Yesus, itulah serigala. Jadi kalau saudara pendeta yang saya hormati mengatakan menyamar seperti domba sama dengan menyamar seperti Kristen, keliru besar. Keliru besar. Yang disebut Kristen pertama kali itu adalah murid Paulus. Kenapa orang Kristen, kenapa murid Paulus disebut Kristen? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena Paulus mengaku sebagai Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 yang kemarin saya sudah sampaikan. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus. Bukan pengikut Yesus Kristus, tapi Paulus Kristus. 1 tahun lamanya mereka bersama di Antioquia. Di sanalah mula-mula pertama mereka disebut Kristus. Kristus di sini siapa? Pengikut Paulus. Memang sakit, tapi itu fakta. Lalu kemudian Bapak Pendeta dengan gagahnya mengambil Matius 7. Seakan-akan melupakan bahwa Yesus ini sedang berbincang dengan siapa? Yesus berbincang dengan Bani Israel. Bukan berbincang dengan orang Roma. Murid-murid Yesus bukan orang Romawi. Bukan pemakan babi murid Yesus itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Apa itu nabi? Pengajar-pengajar palsu yang menuliskan sebuah buku bukan firman Tuhan tapi karangan sendiri yang dihasilkan dari penyelidikan. Mana ada firman Tuhan kepada Lukas? Tak ada. Mana firman Tuhan kepada Matius? Tak ada. Mana firman Tuhan datang kepada Markus? Tak ada. Firman Tuhan kepada Paulus 14 kitab pun bukan firman Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi ini artinya apa? Nabi adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Nabi palsu adalah roh jahat yang mengajarkan karangan sendiri, bukan firman Tuhan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel cuma satu nabi, yaitu Yesus. Di luar Yesus bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, tapi dia yang mendapatkan kedudukan mengajar di Kristen. Nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Siapa yang datang kepada Yesus ngaku-ngaku bertemu Mesias? Siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus? Siapa mereka itu? Orang-orang Roma, penulis kitab saudara yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Kemudian dalilnya menjelaskan bahwasanya menyamar seperti domba.
Artinya ada non-Yahudi yang kemudian datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus, nyamar-nyamar murid Yesus. Siapakah mereka ini? Ya muncul di tengah-tengah kita ini. Bukan Yahudi, semisal pendeta yang kita hormati. Bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi ngaku domba. Berarti mereka adalah serigala yang nyamar domba. Mohon maaf, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Pak Pendeta dan jemaatnya bukan Bani Israel, tapi nyamar-nyamar seperti domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekarang menyembah Yesus itu buah dari mana? Di mana Tuhan mengajarkan menyembah manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan adalah manusia dan anak manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa aku akan menjadi seperti makhlukku? Tidak ada. Dari buahnya kita kenal Yesus. Dari buahnya kita mengenal nabi palsu itu. Lihatlah Kristen. Ini Kristen ini seperti apa? Bandingkan dengan Yahudi. Tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya di Kristen. Itulah buahnya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Makanya antara Yahudi dan Kristen, dua batang pohon dan dua buah-buahan yang berbeda satu sama lain. Tidak mungkin pohon yang benar adalah pohon dari Romawi. Gak mungkin. Pohon yang benar itu harus muncul di Yerusalem. Itulah ajaran Taurat yang dianut oleh praktisi Taurat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Makanya kemudian orang-orang Kristen tidak bisa menyatu dengan orang Yahudi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Coba, orang Yahudi mana, dari sinagoge mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Tak ada. Hanya orang Barat yang datang ke Nusantara ini mengajarkan menyembah Yesus. Dari buahnya kita kenal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini poinnya. Bukan setiap orang yang mengaku kepadaku Tuhan. Bukan Tuhan ya, tapi Tuhan. Kurios, mar dalam bahasa Aramaik. Akan masuk ke dalam surga. Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan kehendak Bapak agar manusia menyembah Yesus. Tunjukkan kehendak Bapa agar manusia makan babi. Ingat, saudara pendeta, di dalam penjabaran Markus 7, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal itu bukan sabda Yesus, Pak. Itu karangan Markus, murid Paulus. Baca dengan konsentrasi penuh Markus 7 nomor 19. Yesus mengatakan karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Lalu ada sambungan narasi dari pengarang Markus. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini bukan firman Tuhan dan ini juga bukan sabda Yesus. Hati-hati. Lalu kemudian kita kembali. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Agar manusia makan babi. Tunjukkan dalilnya. Mana kehendak Bapa agar orang ibadah hari Minggu? Tunjukkan dalilnya. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Mana dalilnya? Tak ada satupun perintah kehendak Bapa yang dilakukan Kristen hari ini. Tunjuk sama saya. Kalau ada. Tunjuk sama saya sekarang. Satu aja perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang dilakoni Kristen hari ini. Saya pastikan mustahil itu ada. Meskipun satu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini kelakuan siapa ini? Kelakuan jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat gereja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena Kristen memang bukan pengikut. Kristen ini adalah penyembah. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dicamkan. Karena ini dialog. Ini diskusi. Maka kita harus meluruskan apa yang bengkok. Mana kehendak Bapa agar menjadi Kristen? Ini poin pertama. Mana kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Poin kedua. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Poin ketiga. Mana kehendak Bapa bahwa keselamatan itu gratis?
4 poin. Kalau Pak Pendeta bisa lolos dari 1 poin ini aja dengan data akurat, maka saya katakan Bapak pantas dinobatkan sebagai rasul baru. Silakan. Sekedar mengingatkan ya. Ampun. Oke, domba itu bangsa Israel. Memang mencakup Israel, tapi mencakup juga bangsa non-Israel. Domba dikontraskan dengan kambing oleh Yesus sendiri di dalam Matius 25. Dan itu nubuat sekaligus perumpamaan mengenai akhir zaman. Dia akan memisahkan domba dengan kambing. Dan kambing itu jelas gambaran orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak punya ketaatan. Kalau dibaca konteksnya, baca ayat 31-46, terlalu panjang untuk saya bacakan. Tapi domba-dombanya itu orang-orang yang percaya, dikatakan orang-orang yang diberkati. Mereka percaya Yesus kutuknya saya dicabut, mereka orang-orang yang diberkati. Ini akhir zaman. Apakah ini hanya bangsa Israel? Tidak mungkin. Yang kambing itu juga ada yang bangsa Israel, ada yang bukan Israel. Tapi pokoknya yang domba orang percaya, yang kambing orang tidak percaya. Dan orang tidak percaya itu kadang-kadang digambarkan juga dengan serigala seperti tadi ayat Matius 7:15. Juga kadang-kadang digambarkan seperti babi dan anjing seperti dalam Matius 7 ayat 6. Tapi orang Kristen berulang kali di banyak sekali tempat digambarkan sebagai domba. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16, kalau saudara mengatakan bahwa domba-domba itu harus orang Israel, saya akan berikan, kalau mau ini dibaca dari ayat 1, Yesus sebagai gembala yang baik ya. Saya bacakan mulai ayat 14 saja, tapi saya tekankan pada ayat 16-nya ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Yesus dengan orang percaya itu saling kenal ya. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia tidak memberikan nyawanya bagi orang-orang yang bukan orang percaya. Dia hanya memberikan nyawanya untuk orang yang percaya. Lalu ayat 16 yang menjadi penekanan saya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba lain ini jelas domba-domba orang-orang non-Yahudi. Yang percaya Yesus. Jadi orang-orang ya, memang yang pertama diinjili adalah orang Yahudi. Lalu orang Yahudi nginjili orang-orang di luar Yahudi. Tetap ini domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bukan dari kalangan Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi digabungkan akhirnya Israel dengan non-Israel. Satu kawanan dengan satu gembala yaitu Yesus. Memang saudara, di dalam Yesus itu tidak ada lagi Yahudi atau non-Yahudi. Batasan itu ada dalam perjanjian lama secara sangat kuat. Tetapi di dalam Kristus itu semua dihancur leburkan. Saya akan membacakan Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 ya, dan seterusnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, orang Efesus bukan orang Yahudi ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Perhatikan ayat 12 ini ya, Efesus 2:12 ya. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Saudara tidak punya Kristus, saudara tidak punya pengharapan. Berharap perbuatan baik, saudara mimpi di siang bolong. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa pengharapan. Dan itu juga tanpa Allah, karena Kristus adalah Allah. Saya lanjutkan, tetapi Efesus 2 ayat 13 ya. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh itu orang-orang non-Yahudi, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak itu Yahudi maupun non-Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok permisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Jauh itu non-Yahudi. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Itu mau berdamai dengan Allah. Jalannya cuma satu. Yesus. Karena itu dalam Yohanes 14 ayat 6, dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan saya percaya memang Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan saya tidak peduli supaya apapun cara hidup, agama apapun yang saudara anut, termasuk Kristen. Kalau Kristen tapi dia Kristen KTP, tidak sungguh-sungguh beriman, dia akan masuk neraka. Dia tidak punya Yesus. Tanpa Yesus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Agama tidak menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyelamatkan. Dan bahkan jadi pendeta tidak menyelamatkan. Percaya kepada Yesus, itu yang menyelamatkan. Dan itu menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kalau dikatakan Yesus itu hanya untuk Yahudi, ayat ini jelas tidak cocok sama sekali dengan hal itu. Karena Yesus memang untuk yang jauh non-Yahudi maupun yang dekat non-Yahudi. Dan tembok pemisah sudah diruntuhkan. Sekarang tidak ada lagi batasan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dalam perjanjian lama batasannya kuat, tapi dihapuskan di dalam perjanjian baru. Yahudi tidak sembah Yesus. Tentu saja Yahudi tidak sembah Yesus. Saya anggap mereka juga kafir. Jadi Yahudi sejak zaman Yesus mereka sudah menentang Yesus. Dan mereka menyalibkan Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu pro-Israel, itu sebetulnya menurut saya salah secara total. Saya sama sekali tidak pro-Israel. Israel itu bagi saya anti-Kristus. Mereka yang membunuh Yesus. Dan sampai sekarang, orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh percaya Kristus, mungkin tidak ada 1%. Yang percaya Kristus saya anggap sebagai saudara seiman. Tapi orang Israel yang bukan orang percaya kepada Kristus, sama sekali bukan saudara seiman saya. Jadi kalau dikatakan Yahudi tidak menyembah Yesus, sudah barang tentu tidak. Mereka menyalibkan Yesus, bukan saja tidak menyembahnya. Lalu kalau dikatakan di mana perintah untuk menyembah Yesus, mari kita melihat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, yaitu Allah membawa pula anaknya yang sulung, berarti Yesus ya. Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kalau malaikat saja yang tingkatnya lebih tinggi dari manusia harus menyembah Yesus, lebih-lebih manusia. Juga kalau Yesus itu dalam Alkitab berulang kali disembah dan disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Allah, dan dia tidak pernah menolak. Padahal dia sendiri mengajarkan dalam Matius 4 yang ke-10, kita hanya boleh menyembah dan berbakti kepada Allah. Jadi kalau dia memang memerintahkan bahwa hanya boleh menyembah Allah, tapi dia disembah dan disebut Tuhan dan Allah, dia terima. Kemungkinannya cuma dua. Dia itu nabi palsu, dia itu orang kurang ajar. Dia sendiri ngajar hanya boleh sembah Allah,
Tapi dia disembah, dia terima penyembahan itu. Disebut Tuhan dan disebut Allah, dia terima sebutan itu. Dia orang kurang ajar atau dia nabi palsu, itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, dia memang adalah Allah. Sehingga kata-kata dia hanya boleh menyembah Allah dan dia disembah diterima, itu tidaklah bertentangan. Gratis tadi sudah saya berikan ayatnya, kenapa ditanyakan lagi? Dalam Yesaya 55 ayat 1, Roma 3 ayat yang ke-24. Dan kalau sahabat itu, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7, pada hari pertama, dan ini yang menulis Kisah Rasul ini Lukas ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, hari pertama itu hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan berlangsung sampai tengah malam dan terusnya dan seterusnya. Memecahkan roti. Lalu ayat 11 ya. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti. Berarti ada 2 kali pemecahan roti ya. Di sini ada pemecahan roti dalam ayat 7. Dan dalam ayat 11, Kisah Rasul 20, ada pemecahan roti. Salah satu itu makan biasa. Tapi yang salah satunya, itu pasti perjamuan kudus. Dan Paulus melakukan itu pada hari pertama dari minggu itu hari Minggu. Jadi siapa mengatakan bahwa Sabat diubah dari Sabtu ke Minggu tidak punya dasar Alkitab. Lalu saya berikan, bentar ya, saya cari ayatnya ya. Saya berikan 1 Korintus 16 ayat 2 ya. Laki-laki dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Saya tidak tahu kata di rumah ini muncul dari mana. Ya, karena kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak ada kata di rumah. Dan kalau menyimpan di rumah, kenapa kok harus pada hari pertama? Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, berarti pada hari Minggu, itu hari kebaktian. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu, supaya jangan pengumpulan baru diadakan kalau aku datang. Jadi ini memberikan persembahan. Dan persembahannya itu hari Minggu karena kebaktiannya pada hari Minggu. Jadi ada sedikitnya 2 ayat dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Sabat itu dalam perjanjian lama yang adalah hari ke-7 atau hari Sabtu berubah menjadi hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu alasannya, maka diubah Sabatnya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Pak Pendeta. Jadi ada hal yang menarik ketika Pak Pendeta mengatakan Paulus berkata malaikat-malaikat Allah harus menyembah dia. Ini perkataan Paulus nih. Di situ ada kata proskuneo. Proskuneo itu karena Yesus ini manusia, maka bukan disembah dituhankan, tetapi dia malaikat-malaikat ini tersungkur untuk sujud menghormat kepada Yesus, bukan beribadah menyembah. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri, kalau Pak Pendeta mengatakan malaikat aja menyembah, apatah lagi kita manusia, kan gitu. Berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Ibrani 1 nomor 6. Maka saya pun mengatakan hal yang sama. Yesus berkata kepada iblis, sembahlah Allah, hanya kepada Allah saja iblis berbakti. Kalau Yesus memerintahkan hanya kepada, kalau Yesus, iblis pun diperintahkan menyembah hanya kepada Allah, apalagi kita manusia. Sekarang mari kita adu.
Saya mendengarkan kata Yesus dengan mengatakan, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohim. Dan hanya kepada Tuhan Elohim saja engkau berbakti. Berbakti di sini dalam bahasa Ibrani-nya jelas sekali latreu. Latreu itu melayani, beribadah, menyembah. Iblis pun hanya diperintahkan menyembah kepada Allah menurut Yesus. Maka saya katakan, iblis aja oleh Yesus perintahkan menyembah kepada Allah, apalagi kepada manusia. Nah sekarang Pak Pendeta malah ikut Paulus. Paulus mengatakan seluruh malaikat harus menyembah Yesus. Kalau Pak dengan demikian, Bapak mengatakan Paulus aja mengatakan malaikat aja menyembah, apalagi kita manusia. Berarti Bapak Pendeta adalah pengikut Paulus, sedangkan saya pengikut Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan domba. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, yang disebut domba itu Bani Israel. Saya lihat, saya terangkan kepada Bapak bahwasanya Yeremia 50 itu sangat jelas diterangkan di sana. Israel adalah seperti domba. Tidak ada non-Yahudi disebut domba, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau di dalam Yohanes 10 diterangkan masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, itu disebabkan karena Tuhan murka tadinya kepada Bani Israel yang adalah domba. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 diterangkan, sepertiga dari kalian akan mati kena sampar, sepertiga akan tewas dimakan pedang, sepertiga lagi akan kuhamburkan kepada seluruh mata angin. Artinya keturunan Yakub ini sudah berhamburan kemana-mana, sampai ke Indonesia malah. Maka domba di luar kandang, kandang adalah Yerusalem. Domba yang dimaksud adalah Bani Israel, Bani Yakub yang sudah berpencar meninggalkan kota Yerusalem. Bukan larinya ke Kristen, nggak ada hubungannya. Kita lihat dalam data yang akurat di dalam Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka dahulu. Artinya domba di luar kandang adalah Bani Israel yang sudah dibuat berserak, bercerai-berai oleh Tuhan. Sampai orang Yahudi sampai ke Amerika, orang Yahudi sampai ke Indonesia, orang Yahudi sampai ke Malaysia. Mereka lah domba-domba yang bercerai-berai, yang disebut domba di luar kandang. Mari saya buktikan kepada saudara-saudara sekalian semua yang nyimak di sini, bahwa yang disebut serigala itu adalah Paulus dan pengikut-pengikutnya. Camkan baik-baik, ambil pulpen dan catat. 1 Korintus 9 nomor 20. Kata Paulus, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigalanya ketahuan. Dalil. Jadi Paulus nyamar sebagai orang yang tunduk kepada hukum Taurat, padahal dia hukum Taurat. Bukti bahwa serigala yang nyamar domba adalah Paulus in the gang. Habis itu dia nanti mengaku sebagai utusan Yesus, padahal dia dengan lisannya sendiri mengatakan kepada orang yang tunduk pada hukum Taurat, aku seakan-akan tunduk ke dalam hukum Taurat, sekalipun aku tidak tunduk dan tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigala nyamar domba. Jadi Pak Pendeta, ya, yang saya hormati, ketika kita berbicara mengenai dalil demi dalil sudah kita sajikan kemudian, yang pada intinya segala yang
Pak Pendeta uraikan di sini terkait dengan konsep keselamatan di Kristen semuanya adalah hasil jualan Bapak Paulus kepada Romawi Yunani, nyebrang ke Belanda, Portugis, nyebrang masuk ke tanah air. Semua yang Pak Pendeta sajikan keselamatan Kristen itu semuanya berasal dari surah-surah Paulus. Yesus mengatakan terakhir yang tadi, ketika Yesus berkata bahwasanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu tadinya dikatakan oleh Yesus berasal dari tengah-tengah mereka. Dan ketika dikatakan di dalam Markus, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, ia mengatakan itu adalah penulis Markus sendiri. Di dalam Markus 7 nomor 19, itu bukan sabda Yesus. Itu bukan sabda Yesus. Jadi silakan dengan iman Pak Pendeta, la ikraha fiddin. Ini hanya edukasi, konsep pengajaran, penjebaran, dan penjelasan dua agama. Saya mewakili diri saya sendiri dan juga umat Islam. Bapak mewakili Pak Pendeta dan agama Kristen. Kita sajikan konsep keselamatan. Saya simpulkan bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Akan tetapi, untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam anugerah keselamatan itu, kudu wajib tunduk berserah diri kepada apa yang menjadi persyaratan pencipta, persyaratan pemilik surga. Bukan tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat-buat oleh tangan manusia sendiri, lalu kemudian dikatakan itu adalah konsep keselamatan. Saya kira demikian, bahwasanya diskusi kita ini sangat luar biasa. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata untuk memberikan edukasi. Ketika ada khilafan, saya mohon maaf. Ketika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ayo kita sesi tanya jawab sekarang. Bentar, kata penutup dari saya bisa? Sedikit. Ini belum closing statement ini, Iya, kita pindah silakan. sesi aja. Kenapa? Kita pindah sesi aja ini, closing statementnya belum. Pak Pendeta mau udahan emang? Loh. Bukannya Bang Zuma tadi kata penutup, bukan? Iya, kata penutup sesi itu. Iya, harus beliau. Saya Iya, berikan kata harus penutup beliau tadi. yang menutup sesi. Karena tadi saya yang membuka. Ya, nanti setelah Oh, itu saya oke. jawab boleh juga, terserah. Oh ya udah silakan Pak Pendeta Ini Bos. Jawabnya mana? Setelah ini, setelah saya mengatakan ini, boleh tanya jawab. Habis ini Bang Handi. Ya, Ya silakan Pak Pendeta. oke. Iya. Memang tidak mungkin dua agama ini dipertemukan dan masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Tapi saya sendiri tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Dan kalau orang tidak percaya kepada Kristus, dia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik atau apapun. Dan Allah tidak bisa begitu saja memasukkan orang ke surga. Karena hukum dosa itu harus dihukum. Kalau tidak, Allah itu tidak adil. Dia hilang keadilannya. Dan kalau dia hilang keadilannya, dia bukan Allah. Harus dihukum. Dihukumnya itu atau kepada Kristus, atau kepada orang yang berbuat. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, hukumannya dijatuhkan kepada Kristus sehingga dia sudah tidak lagi dihukum. Tapi bagi orang yang tidak percaya, hukuman harus dipikul oleh orangnya sendiri dengan masuk neraka untuk selama-lamanya. Sekian penutup saya, pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Kalau mau masuk tanya jawab, boleh. Saya izin ke belakang sebentar tapi ya. Ya siap. Nah Bang demikianlah Zuma, boleh Ikhwani izin Fisabilillah. ngopi dulu. Bang Zuma ngopi dulu biar nggak ngantuk. Iya, Mas Ako ada stoknya Gurunda. Warahmatullahi wabarakatuh semua guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ikhwan, kita sebentar lagi akan masuk sesi ini ya, tanya jawab. Oke, stay tune, dan untuk yang di atas silahkan siapkan sesi tanya jawab. Ya, Keren habis. Keren. Ampun Bang Juma, ampun. Bang Dan Nggak nanti sia-sia mau saya jadikan di ini guruku. nggak? Mau Murid. di Ini guru-guru saya pada diagendakan teriak. untuk sesi apa namanya ini penyaliban. Boleh kalau beliau bersedia. Puas, tidak mengecewakan. Puas. mantap ya. Nah, gini, ini baru dialog, woi.
Siapa Kalau namanya? bisa. Victoria Alda Setiawan. Lu belajar di sini lu. Ampun, Bang Juma, ampun, kapok. Kalau bisa pertanyaannya ke dua narasumber ya konsep keselamatan, jangan kemana-mana. Siapa dulu nih yang bertanya nih? Ya silakan Bang Handi. Oke, saya dulu ya. Pertanyaan kepada kedua narasumber nih. Sebagaimana topiknya adalah konsep keselamatan. Bagaimana sih kita ini supaya selamat? Siapakah yang dijadikan contoh? Sebutkan nama yang memberi contoh dan bagaimana cara memberikan contoh, aturan agar kita ini selamat. Seperti menyembah kepada Sang Pencipta. Bagaimana? Terus itu harus pakai data ya. Caranya menyembah. Ada yang mencontohkan. Terus kemudian mengenai tempat ibadah itu di mana? Ada perintah nggak ke tempat ibadah itu? Gitu ya. Itu aja sih, sederhana tapi nikmat ini pertanyaan. Terima kasih moderator. Ada apa tempat ibadah? Tolong diulang. Saya ulang ya. Menyembah seperti apa yang dicontohkan dan menyembahnya di mana? Di hari apa begitu? Kira-kira begitu. Harus pakai data. Terima kasih moderator. Lanjut. Ya mantap. Ini kan kita janjian kemarin untuk sesi tanya jawab itu. Kemarin kan Gurunda yang duluan menjawab. Gurunda terakhir menjawab. Sekarang Gurunda terakhir. Pendeta Buas bersabar dulu ya. Ya. Mantap. Apa namanya? Lupa. Gurunda ditangkap pertanyaannya? Iya, insya Allah. Silakan. Baik. Yang pertama terkait dengan apa yang saudara Bang Handi pertanyakan ya, terkait dengan pengajaran keselamatan itu seperti apa. Jadi keselamatan yang menjadi acuan di dalam pengajaran ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu telah mengajarkan kepada Bani Israel. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minhum faqad dalla sawa'as sabil. Dan sungguh telah Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Inni ma'akum, sesungguhnya wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh, wahai Bani Israel, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti, kata Allah, pasti akan aku hapuskan kesalahan dosa-dosamu. Dan pasti akan aku masukkan kalian ke dalam surga. Kalian dan kekal di dalamnya. Akan tetapi, paman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara kalian kafir setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi konsep keselamatan itu sudah sangat jelas. Maka setelah ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab qad ja'akum ar-rasuluna. Jadi kata rasul ini adalah gelar bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an diterangkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan Al-Quranul Karim, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu poinnya adalah mensucikan mereka. Jadi keselamatan itu didatangkan oleh Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diikuti instruksi baik perintah dari Allah maupun penjelasan Rasulullah terhadap perintah tersebut yang disebut sunnah, maka orang-orang yang mengikuti beliau disucikan. Dan orang yang suci tempatnya hanya di dalam surga. Orang suci itu tidak di neraka, tetapi tempatnya di surga. Dan Rasulullah Muhammad SAW, siapapun yang ikut kepadanya, maka dikatakan wa yuzakkihim, beliau mensucikan mereka. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya, kemana hendak mereka itu pergi? Ketika kemudian mereka dituntun untuk menuju kepada keselamatan, apa tempat ibadahnya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, kemana hendak pergi orang-orang itu kemudian menjadi tempat peribadatan, maka lihat kemana umat Islam mendirikan sholat Jumat. Maka disitulah tempat rumah ibadah yang benar menyembah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, dan salat Jumat itu hanya didirikan di masjid. Demikian dari saya. Terima kasih. Buas, mantap sekali Guruna, terima kasih jawabannya. Andi. Oke, menyembah itu Wah, bisa Bang Andis tenggelam dalam lautan fakta. Silakan pendeta. Dari menyembah bisa sungguh-sungguh menyembah, dalam arti postur tubuhnya itu menyembah. Seperti dalam Matius 14 ayat 33 ini, ketika Yesus menenangkan badai itu, dikatakan lalu demikian, danlah orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Saya yakin yang digunakan Prof. Kuneo, biarpun saya tidak melihatnya. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Pikirkan saudara ya, mereka menyembah Yesus dan menyebut sebagai anak Allah. Pada saat itu orang-orang Yahudi itu adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia, karena Islam belum ada. Dan mereka menyembah Yesus, menyebut dia sebagai anak Allah. Kalau anak Allah itu bukan Allah, tidak mungkin mereka menyembah dia. Jadi memang bisa dilakukan dengan postur betul-betul menyembah, sujud. Tetapi menurut saya tidak ada keharusan seperti itu. Pada waktu kami pergi ke gereja, berbakti itu termasuk dalam ayat yang tadi dikatakan oleh Bang Suma dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti ya. Jadi berbakti, berdoa, memuji Tuhan melalui nyanyian, doa itu kan disebut sebagai sembahyang ya. Jadi ya seperti itu termasuk penyembahan juga. Bentar ya. Imamat 19. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Nah, dalam perjanjian lama memang kemah suci ataupun bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru, gereja, tempat orang beribadah. Sama seperti tadi Bang Suma mengatakan di masjid,
tempat orang Muslim beribadah. Jadi penyembahan itu tidak harus dengan betul-betul berlutut dan menyembah. Saya sendiri kalau berdoa, boleh dikatakan tidak pernah saya berdoa dengan berlutut, karena kalau berdoa dengan berlutut itu lalu lututnya sakit dan konsentrasinya bubar karena memikirkan sakit di lutut itu. Saya lebih sering berdoa dalam keadaan berbaring. Apakah salah orang berdoa dalam keadaan berbaring? Alkitab tidak pernah memberikan keharusan postur bagaimana, posturnya berlutut, menyembah, duduk, atau apapun. Dalam perjalanan pun orang boleh berdoa kok. Kenapa tidak boleh? Dan Yohanes 4 ayat yang ke-24, ini suatu ayat yang sangat penting, yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yohanes 4 ayat 24. Saya bacakan mulai ayat 23 ya. Ini Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang itu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa itu sekarang sedang dalam suatu proses, tuh ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu pada zaman perjanjian baru adalah penyembahan yang sifatnya rohani. Kalau dalam perjanjian lama, itu ada kiblatnya ya, sama seperti Muslim ya. Mungkin titik kiblatnya itu berbeda, tetapi Kristen juga ada kiblatnya. Bisa dicari ayatnya kalau mau, tapi saya kira tidak dibutuhkan. Lalu ada jam doa dan sebagainya, seperti tadi Kisah Rasul pasal 10, Petrus itu doa. Seperti Muslim ada waktu untuk sholat, Kristen juga ada jam doa dalam perjanjian lama. Ada kiblat, ada sholat dan sebagainya. Harus berlutut ini itu macam-macam. Tapi Yesus berkata, sekarang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti proses. Nanti pada waktu Yesus itu mati dan bangkit, ini betul-betul terjadi sepenuhnya. Menyembah Allah itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara mau berlutut, saudara mau berdiri, Apa Pendeta izin? mau duduk atau sampai berbaring, tidak ada masalah selama rohnya betul-betul menyembah Tuhan. Pendeta izin Sabtu atau Minggu Pak Pendeta? Kenapa? Sabtu atau Minggu? Kalau saya Minggu ya. Yang Sabtu itu Advent, yang tetap mempertahankan Sabat Sabtu. Perintahnya hari Minggu Pak Pendeta. Apanya? Perintahnya hari Minggu. Tadi kan sudah saya katakan pada waktu debat dengan Bang Suma, Kisah Rasul 20 ayat 7, dan juga 1 Korintus 16 ayat 2. Dan itu perjanjian baru. Mereka jelas berbakti pada hari Minggu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan Sabatnya hukumnya tetap berlaku, hanya harinya diganti. Terima kasih Pak Pendeta. Saya berikan ke Bang Juma untuk membantu saya meluruskan Bang Juma. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan berikutnya Bang Handi. Kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan Pak Pendeta tadi. Saya udah, terima kasih moderator. Siap, sama-sama. Thank you Bang Handi untuk pertanyaannya. Berikutnya silahkan Ustadz Sugi atau Akhi Imam atau Akhi Rahmat. Ustadz Sugi, Akhi Imam. Baik, terima kasih Bang Kores. Atau Bang Hen dulu, Bang Hen dulu, Bang Hen dulu. Gimana? Gimana Bang Menanya, Hen? Ustad? Oke. Mengenai konsep keselamatan ini topiknya ya. Saya ingin
bertanya kepada Pak Pendeta. Setelah saya sering melakukan perdebatan antara orang Kristen dengan orang Kristen ya, saya sering menemukan alasan mengapa Yesus disalib. Menurut sebagian besar ya, walaupun tidak semua orang Kristen berpendapat, karena saya tahu sekiranya saya itu punya satu pertanyaan, saya tanyakan kepada 10 orang Kristen, maka saya akan mendapatkan 11 pertanyaan yang 11 jawaban yang berbeda. Nah, Pak Budia Salin entah sepakat entah enggak antara ungkapan yang disampaikan oleh orang Kristen ini, yaitu Yesus disalib itu untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, kutuk yang terjadi pada Adam dan Hawa. Nah, di situ isi kutuk dari Tuhan kepada Adam dan Hawa salah satunya adalah perempuan akan birahi kepada suaminya, terus perempuan akan sakit ketika melahirkan, terus yang laki-lakinya itu akan susah payah mencari nafkah di dunia dengan berpeluh keringat. Nah, setelah Yesus disalib, kalau Pak Pendeta setuju dengan ini ya, mohon dijawab, kalau tidak setuju juga nggak apa-apa. Kalau Yesus memang disalib untuk menghilangkan kutuk yang dilakukan oleh Adam itu, apakah sekarang setelah Yesus disalib, apakah tidak ada orang yang merasakan kesusahan untuk mencari makan, perempuan susah melahirkan, kesakitan melahirkan, apakah itu sudah tidak ada lagi, atau sudah tidak ada lagi perempuan yang birahi kepada suaminya? Monggo dijawab. Adam dan Hawa ini di dalam Kejadian pasal 3 ya, yang dikutuk bukan Adam dan Hawa sebetulnya ya. Kalau mau bicara secara hurufiah ya, kata kutuk kepada Adam dan Hawa itu tidak ada. Kejadian 3:15 lalu berfirman Tuhan kepada ular itu atau setan ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan permulah engkau akan mendapatkan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Lalu ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan remukkan kepalamu dan engkau akan remukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, pada Adam ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Bukan Adam ya, tapi tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kalau saya menganggap bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pada waktu mereka berbuat dosa mereka dihukum, tanah dikutuk. Sebetulnya kalau manusianya dikatakan dikutuk juga benar juga, karena setiap dosa itu membuat orangnya terkutuk. Dan karena itu bukan hanya Adam dan Hawa yang dikutuk, tetapi semua manusia. Karena semua manusia berbuat dosa kecuali Yesus. Semua manusia itu terkutuk. Karena itu Yesus harus mati melalui kematian terkutuk, yaitu mati melalui salib. Maka baru orang yang percaya kutuknya dicabut. Kalau orangnya tidak percaya, kutuknya terus ada pada dia, dan dia pada akhirnya akan masuk ke tempat yang terkutuk, yaitu neraka. Apakah Adam dan Hawa percaya Kristus? Saya tidak tahu, karena kitab suci tidak pernah memberikan datanya. Jadi Adam dan Hawa masuk surga atau masuk neraka, saya tidak tahu. Memang tidak ada datanya. Dan saya tidak mau menafsirkan melampaui apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab tidak mengatakan itu, ya saya jawab saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa Yesus mengalami kematian terkutuk, supaya orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dicabut kutuknya, dan mereka menjadi orang yang diberkati.
Tapi yang tidak percaya, mereka tetap terkutuk dan akan masuk ke tempat terkutuk, yaitu neraka. Sekian jawaban saya. Oke, ini kayaknya Pendeta Buas terlalu bersemangat menjawab ya. Jadi harusnya terakhir Pendeta Buas ini. Harusnya. Sorry, saya pikir giliran saya tadi, enggak ya? Iya kan ini penanya baru soalnya. Ya. Ya udah nggak apa-apa ya Gurunda berarti ya. Silakan Gurunda. Pertanyaan tidak ditujukan kepada saya. Oh, Gurunda nggak menanggapi berarti ya? C. Oh, Tanggapi juga boleh Aki cuma. Iya, tadi pertanyaan. Oke, baik. Sama seperti uraian tadi bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memang tidak kemudian mendapatkan kutukan. Dengan demikian, ya Roma 5 nomor 12 harus dihilangkan dari Bible. Karena di situ diterangkan justru Adam yang membuat dosa dan menjalarkan dosa itu ke bumi sampai kepada semua keturunannya. Kalau Al-Quran jelas fatalakka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi kemudian Allah menerima taubatnya. Adam alaihissalam diterima ketika bertaubat kepada Allah. Dengan demikian tidak perlu penyaliban. Kalau Pak Pendeta sudah mengakui bahwa Adam pun tidak ada kutukan, tidak ada dosa, Hawa juga demikian, yang dikutuk itu adalah tanah, maka Yesus tidak perlu mati di atas dosa, di atas tiang salib untuk menebus dosa tersebut. Kemudian, ketika berbicara mengenai kutukan, kutukan apapun itu, kutukan terhadap tanah, kutukan terhadap Adam, kutukan terhadap keturunannya, mengakibatkan maut dan seterusnya, maut kepada keturunan Adam dan kutuk terhadap tanah, maka ketika Yesus datang di atas tiang salib, menghapuskan kutukan itu, maka kita harus membuktikan fakta kebenarannya. Apakah terbukti? Kutuk terhadap tanah lepas dengan matinya Yesus? Tidak. Apakah terbukti? Ular sekarang sudah tidak berjalan lagi dengan perutnya, tapi sudah berjalan dengan kaki, berdiri juga ular itu? Enggak juga. Apakah terbukti manusia sekarang tidak mengalami kematian? Tidak juga. Apakah terbukti ibu-ibu yang melahirkan sekarang itu tidak lagi sakit perut? Tak juga. Apakah terbukti laki-laki saat sekarang ini tidak susah mencari nafkah? Tidak juga. Jadi apa tujuan matinya Yesus ini? Apa tujuannya? Nebus apa dia? Melepaskan apa di atas tiang salib? Oh, untuk mematikan kutuk setan. Lah, faktanya setelah Yesus mati justru orang banyak kesetanan semua malah. Malah Yesusnya yang disembah. Dulu orang-orang Yahudi yang kesetanan tak pernah menyembah manusia. Begitu Yesus datang, justru manusia yang disembah. Jauh 2 kali lebih jahat kesetanannya. Jadi kalau dikatakan Adam itu mewariskan dosa, itu keliru total. Adam mewariskan ilmu pengetahuan. Dan itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi pemimpin sebagaimana rancangan Tuhan menciptakan Adam di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, tidak akan bisa memimpin di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, dia tidak tahu dirinya telanjang sama sekali. Kalau Adam tidak tahu dirinya telanjang sama sekali, bagaimana bisa dia kemudian menjalankan misi Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, sedangkan memimpin Uco aja untuk pakai celana tidak sanggup. Demikian. Oke, thank you tanggapannya Gurunda. Silahkan Muslim Akhir Ahmad, mungkin ada pertanyaan. Untuk kawan Kristen silahkan naik ya, supaya berimbang. Jadi kalau dari kawan Kristen chat aja di bawah, saya Kristen gitu. Ya silahkan. Oke. Terima kasih banyak kepada Bang Kores. Salam semuanya, assalamualaikum. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Buas, Pak Budi ya, Pak Pendeta. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep
penebusan ataupun konsep keselamatan di dalam Kristen terhadap orang yang belum diberikan kemampuan untuk memilih antara menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Studi kasusnya seperti anak-anak yang lahir kemudian dia meninggal, atau orang gila yang tidak punya akal untuk memilih Yesus sebagai Tuhan atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai konsep keselamatan tadi, kematian Yesus di tiang salib itu, apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, udah satu saja dulu, lupa saya yang kedua. Satu aja. Pemerintah Buas bersabar dulu. Gurunda silahkan mau menanggapi atau tidak, karena ini pertanyaannya satu arah kayaknya. Iya, baik. Jadi kalau kita merujuk, ntar ya Bang, Pak ya, merujuk kepada Al-Quranul Karim, ketika kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian Allah itu begitu berat. Adam meminta kepada Allah dengan susah payah berpuluh tahun agar kemudian beliau diberi anak. Diuji oleh Allah kemudian. Tapi ujiannya Adam lulus. Ketika diminta anaknya yang satu-satunya Nabi Ibrahim. Baik. Ketika Nabi Ibrahim ini diminta untuk mempersembahkan anaknya yang sematawayang satu-satunya, Nabi Ibrahim membenarkan kemudian dan mengiyakan serta menyanggupi perintah itu untuk kemudian mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Lalu kemudian ketika eksekusi terhadap darah dagingnya sendiri itu terjadi, Allah kemudian menggantikan anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah menggantikan yang tadinya manusia jadi korban, berubah menjadi hewan. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, walikulli ummatin. Di setiap umat, ja'alna mansaqal liyazkur ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban berupa hewan ternak. Jadi Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi kurban pada saat penyembelihan terhadap Tuhan itu adalah hewan ternak. Begitu juga orang Yahudi di dalam kitab Yeremia Imamat 1 nomor 2, jelas di situ perintahnya adalah persembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing domba, sapi, lembu. Bahan kepada Dewa Molok. Jadi ketika ada perintah penebusan dosa, saya katakan bahwasanya orang-orang Yahudi diperintahkan mempersembahkan penebusan dosa dalam Keluaran 29 nomor 14. Persembahan penebusan dosa itu menggunakan hewan kurban. Bahkan dengan kotoran sapi pun penebusan dosa itu bisa dilakukan. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara juga bisa menghapuskan dosa. Jadi tidak ada kemudian pengajaran yang diajarkan oleh para nabi termasuk dalam ajaran agama Islam bahwa dosa bisa ditebus dengan menyembeli Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Demikian. Mantap gurunda kami. Silakan Pendeta Buas, masih ingat pertanyaannya? Oke, sedikit menanggapi Bang Zuma. Domba itu memang dalam perjanjian lama, tapi ya ini saya kesukaran untuk menjelaskan bagian ini karena tipologi itu hanya ada di dalam Kristen. Dan dalam orang Kristen pun tidak semua mengerti hal itu ya. Jadi tipologi itu, tipe itu bisa berupa binatang, bisa berupa orang, bisa berupa suatu keadaan, bisa berupa suatu jabatan. Tapi itu bayangan dari sesuatu yang akan datang.
Kebanyakan menuju pada Kristus, biarpun tidak semua menuju pada Kristus. Jadi tipe domba korban itu, kalau berbuat dosa sembelih binatang, itu suatu tipologi. Itu suatu tipe, suatu bayangan. Dan pada waktu Yesus itu sudah disalibkan, dia itu menjadi antitipe atau penggenapan dari tipe itu. Jadi tipe itu sebetulnya sejenis nubuat. Dan waktu sudah digenapi, maka tipenya harus disingkirkan. Imam juga tipe dari Yesus. Sekarang Yesusnya sudah datang menjadi imam besar, maka imam manusia biasa itu mesti disingkirkan. Tidak boleh ada imam manusia. Demikian juga domba, korban, dan sebagainya itu disingkirkan. Lalu sedikit tentang Ismail, bagaimana mungkin Ismail disebut sebagai anak tunggal, saya tidak habis pikir ya. Karena ada Ishak, mana bisa tunggal. Kalau dari sudut Kristen, Ishak disebut tunggal karena dia anak perjanjian. Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Sarah untuk mendapatkan seorang anak. Dan janji baru digenapi setelah 25 tahun. Karena itu anak perjanjian, maka dia itu dianggap sebagai satu-satunya anak. Dan Ismail, anak dari Hagar yang adalah seorang hamba, itu tidak diakui. Jadi kalau Ishak itu anak tunggal, itu masih bisa dibenarkan. Tetapi kalau Ismail anak tunggal, saya tidak mengerti bagaimana itu bisa dibenarkan. Lalu ada pertanyaan tadi ya, bagaimana konsep penebusan Kristen tentang anak atau bayi yang mati, orang gila. Saya mungkin boleh tambahkan orang yang tidak pernah mendengar Injil ya. Tidak pernah mendengar Injil itu juga tidak bisa memilih kan. Kalau anak mati atau bayi mati, saya jawab saya tidak tahu. Bayi mati itu masuk ke mana? Di satu pihak, dia tuh punya dosa asal. Dan dosa asal seharusnya cukup membuat Allah itu murka kepada dia. Tapi di lain pihak, dia tidak punya dosa dari dirinya sendiri, dosa perbuatan atau actual sins. Itu tidak ada sama sekali dalam dirinya. Sehingga kalau hanya karena dosanya Adam dia harus masuk neraka, ini rasanya juga aneh. Jadi, saya jawab, saya tidak tahu. Kalau bayi mati. Tapi kalau orang gila, tidak ada orang gila itu sejak bayi. Waktu bayi masih waras otaknya. Kecuali orang idiot itu lain. Lahir sebagai orang idiot itu juga tidak bisa memilih. Nasibnya bagaimana? Sama seperti bayi mati, saya tidak tahu. Tapi kalau orang gila, dia tidak mungkin gila dari lahir. Mungkin SMP, SMA, fakultas atau apapun, pokoknya sudah dewasa baru gila. Karena stres atau apapun menjadi gila. Dan kalau saya berpendapat dia gila, itu menunjukkan bahwa pintu pertobatan itu ditutup bagi dia. Kecuali gilanya bisa disembuhkan. Kalau tidak, karena dia sudah berbuat dosa, dia masuk neraka. Pada waktu itu dia bisa percaya Kristus, tapi dia tidak percaya. Lalu menjadi gila, pintu pertobatan ditutup, tidak bisa lagi percaya Kristus, dia masuk neraka. Lalu juga dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil, tidak ada keharusan bagi Allah untuk memberikan Injil kepada semua orang. Jadi ada orang-orang yang mendengar Injil sebetulnya itu mendapatkan berkat luar biasa. Karena kalau mereka mendengar Injil, maka mereka ada kemungkinan diselamatkan. Kalau mereka percaya. Tapi mendengar Injil dan mereka tidak percaya, mereka malah masuk neraka lebih dalam. Karena mereka diberi sesuatu, mereka tidak menanggapi, dosanya makin hebat. Makin mengerti Injil, makin tetap tidak percaya, lebih hebat lagi hukumannya. Tapi kalau dia tidak pernah mendengar Injil sama sekali, tetap dia dihukum menurut hukum hati nuraninya. Orang yang punya Taurat, dihakimi berdasarkan Taurat. Orang yang tidak punya Taurat, dihakimi berdasarkan hukum hati nuraninya.
Waktu kalau dia tidak pernah mendengar Injil, tidak bisa Allah berkata, mengapa kamu tidak pernah mendengar percaya Injilku? Dia akan jawab, loh, aku tidak pernah dengar kok. Tapi apakah itu menyelamatkan dia? Tidak mungkin. Dihakimi berdasarkan Taurat pun tidak ada orang yang lulus. Karena seperti yang saya katakan, tidak ada orang bisa taati Taurat. Harus taat sempurna. Dihakimi berdasarkan hukum hati nurani, sama saja. Tidak ada orang bisa mentaati hukum hati nuraninya dengan sempurna. Jadi, orang yang tidak pernah mendengar Injil, itu pasti masuk neraka. Karena itulah, maka orang-orang Kristen berusaha mati-matian memberitakan Injil, mengirimkan misionaris ke bahkan pelosok-pelosok Cirebon. sampai mereka dimakan oleh orang-orang kanibal dan sebagainya. Mati tetap dikirimkan lagi, mati tetap dikirimkan lagi. Karena mereka tahu kalau orang-orang kanibal dan sebagainya yang di hutan, di mana, di ujung pojok gunung yang tidak pernah mendengar Injil. Kalau mereka terus tidak pernah mendengar Injil, tidak ada harapan keselamatan. Tapi kalau mereka mendengar Injil, sedikitnya kemungkinan mereka percaya dan mereka bisa diselamatkan. Jadi berusaha mati-matian untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Sekian jawaban saya. Mantap ya, dari sini kita bisa memahami bagaimana iman Kristen soal keselamatan apa tadi Boleh. bayi. Ya, ya boleh. Kebetulan saya sudah ingat pertanyaan kedua, singkat saja, singkat izin ya. Izin Pak Pendeta, ini juga terkhusus untuk buat Pak Pendeta Budi. Saya baca ini di dalam Yehezkiel 30, kemudian di dalam Yehezkiel 18:30, kemudian Mazmur 62:12, Matius 12, kemudian Matius 16:27, Matius 16, 27, Yohanes 5:29. Nah, dari semua konteks ayat yang saya kemukakan kepada Pak Budi, intinya di sana adalah manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Budi menjelaskan tentang ayat-ayat yang saya sampaikan bahwa manusia itu akan dihukum dengan sesuai perbuatannya, tetapi realitanya di dalam iman Kristen Adam yang berbuat, Pak Budi juga harus kena buahnya. Silakan Pak Budi. Yeskel 18 ayat 30 ini bukannya salah ayat ya? Bukannya ayat 20. Rahmat silakan klarifikasi dulu. Ya sekian 18:30 atau berapa? Ayat Enggak 30. salah Yeskel 18 ayat 18 sampai 20 itu. 18 Iya. ayat 20 ya. Ayatnya seperti ini. Oleh Ya. karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Oke ya. Jadi orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Saya percaya ayat ini dan ayat ini berlaku secara umum. Tapi ada perkecualiannya. Perkecualiannya adalah dosa Adam itu diwariskan kepada semua keturunannya kecuali Yesus. Lalu pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa dari orang-orang yang ditebus oleh dia ditanggungkan kepada dia, dan dia dihukum karena dosa-dosa itu. Lalu waktu Yesus sudah bangkit, kebenaran Yesus itu diberlakukan kepada orang-orang yang percaya. Jadi 3 perkecualian. Ini hukum berlaku umum, tapi ada perkecualiannya. Sama seperti misalnya Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Apakah berarti Yesus berbuat dosa? Ibrani 4 ayat 15 dan 2 Korintus 5 ayat 21 jelas mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan Yesus pernah menantang, siapa di antara kamu bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada dari mereka yang bisa membuktikan. Pontius Pilatus mencari apapun dosanya. Dia bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Jadi Yesus tidak ada dosa. Itu perkecualian. Roma 3:23 itu berlaku umum. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi Yesus dikecualikan, dia tidak
pernah berbuat dosa, lahir tanpa dosa asal, dan hidup suci murni sepanjang hidupnya tanpa pernah berbuat dosa satu kali pun. Jadi seperti itulah Yeskiel 18 ayat 20 dan sebagainya ini. Memang ini hukum berlaku umum. Tetapi ada 3 perkecualian yang saya sebutkan tadi. Dosa Adam diwariskan kepada keturunannya kecuali Yesus. Lalu dosa-dosa orang yang ditebus ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus dihukum untuk dosa-dosa itu. Lalu kebenaran Yesus diperlakukan untuk orang-orang yang percaya. Sehingga sekalipun saya ini bukan orang yang baik, tetapi saya disebut sebagai orang benar. Disebut sebagai orang kudus. Orang Kristen disebut seperti itu. Orang benar, orang kudus. Apakah karena memang hidupnya benar? Apakah karena memang hidupnya kudus? Tidak. Tapi kebenaran Kristus diperlakukan bagi kami. Makanya kami disebut sebagai orang benar dan disebut sebagai orang kudus. Sekian jawaban saya. Oke, terima kasih. Guru Nda mau menanggapi? Ya, kan udah boleh. ya. Oh iya. Oke. Yang kedua soalnya, yang kedua. Silakan. Gak apa-apa. Nah, itulah ya, ketika Pak Pendeta mengatakan Yesus tidak berdosa, itu bahaya. Yesus orang suci, itu bahaya. Yesus orang yang tidak punya salah, itu bahaya kali. Karena ketika kemudian Yesus ini adalah orang yang tidak berdosa, maka haram hukumnya membunuh Yesus. Karena Tuhan mengatakan di Imamat Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dengan demikian, Yesus orang yang tidak bersalah, Yesus orang yang benar, haram hukumnya dibunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka dia adalah pelaku dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus akan melahirkan dosa, bukan melahirkan penghapusan dosa. Kenapa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran besar terhadap perintah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Saya kira begitu dari saya, ya teman-teman sekalian, bahwa penebusan dosa itu memang tidak ada kemudian dasar pijakannya di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar. Orang-orang yang mengimani dosa besar sebagai keselamatan, itu adalah orang yang zalim, orang yang fasik menurut Al-Quranul Karim. Demikian.